Topik kali ini saya akan membahas tentang 5 pertanda. Ini benar-benar petanda ini sangat-sangat serius. Ini sangat tidak dipahami oleh generasi muda. Pertanda yang pertama adalah mementingkan gengsi dibanding investasi. Saya selalu bilang bahwa beli fungsi jangan beli gengsi. Tetapi anak-anak muda sekarang itu memang sangat tidak tahan, apalagi kena sosmed. Dia tuh selalu setiap hari merasa dirinya miskin. Ketika orang flexing atau pamer-pamer di sosmed itu merasa bahwa dia itu bekerja seumur hidup, kayaknya ada yang salah dengan saya gitu. Karena seolah-olah lihat orang lain kok kerja sebentar kok jadi kaya raya. Nah, akhirnya dia memaksa dirinya untuk nggak mau kalah dengan orang lain. Jadi dia contohnya membeli iPhone terbaru secara cicilan berbulan-bulan, padahal gajinya hanya UMR. Nah, ini kan fatal banget. iPhone-nya pun juga nggak mau iPhone yang murah gitu loh. iPhone yang terbaru, mungkin iPhone 14 Pro kali. Biasanya orang-orang seperti ini rumahnya itu bahkan kontrakan kecil, yang terpenting Instagramnya itu bagus gitu. Bahkan hanya ada yang ngekos gitu. Dia nggak peduli, yang terpenting hanya harus terlihat kaya dulu. Nah, orang kayak gini nih bakal miskin permanen. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu sering berfoya-foya tapi nggak sesuai dengan penghasilan. Nah, orang-orang seperti ini itu nggak mau makan yang biasa. Dia harus makan di mall, kemudian harus difoto. Gua lagi makan siang di sini loh guys. Jadi dia mau pamer sama teman-temannya kalau makanannya itu mahal gitu. Apalagi daftar harganya ditunjuk-tunjukin sama teman-temannya. Ada beberapa orang yang penghasilannya kecil tapi gayanya itu elit banget gitu loh. Elit padahal ekonomi sulit ya. Seperti selalu membeli barang-barang mahal yang tidak ia butuhkan, dan celakanya ketika dia udah beli itu, barang itu nggak bisa dijual kembali dan nggak ada nilai investasinya. Jadi kapan kayaknya gitu loh ya kan. Nah, yang ketiga adalah suka mengeluh dan mengumbar cerita kemiskinan orang lain, bukan kemiskinan dirinya loh ya. Dia suka mengumbar kemiskinan orang lain di sosmednya dia. Contohnya update story WA atau update story IG. Ya Allah, SPP anak nunggak, belum lagi bayar listrik. Jangan pernah mengeluh tentang kemiskinan, itu akan melekat dengan diri Anda gitu. Jadi lebih baik, bolehlah Anda berganti dengan kata, bersyukurlah hari ini saya masih bisa makan walaupun menu itu sederhana. Nah, itu akan menghindari Anda dari image kemiskinan. Dan suka nyindir orang lain di sosmed. Ingat, what you think it will become. Apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi. You are what you think. Itu sering saya bilang. Anda adalah apa yang Anda pikir. Ketika Anda hari ini sudah selalu memposting hal-hal yang negatif, cepat atau lambat itu akan kembali pada diri Anda. So, hati-hati dengan memposting sesuatu. Karena memposting sesuatu itu adalah kondisi jiwa seseorang. Yang keempat adalah agak norak dalam berbahasa dan berperilaku. Norak banget. Biasanya terlalu sering berkata, mengumpat bahasa-bahasa kotor atau etika buruk, membuat image kemiskinan itu melekat. Kelihatannya sih pengen ngelawak, pengen ngelucu, tetapi garing ya menurut saya ya. Jelas semakin miskin ekonomi, miskin etika pula. Kalau Anda itu sudah miskin ekonomi, ya minimal jangan miskin etika. Kalau enggak sudah etika miskin, ekonomi miskin, semuanya miskin, terus itu apa yang mau dibanggain lagi gitu. Bisa kita lihat ya, mana ada orang kaya atau yang mempunyai jabatan eksekutif atau mempunyai bisnis, bahasanya itu suka mengumpat bahasa kotor. Itu kelihatan kalau Anda sangat tidak berpendidikan. Ya minimal kalau Anda belum kaya secara materi, minimal Anda itu kaya secara hati lah, atau kaya secara akhlak gitu. Sehingga Anda terkesan menghindari kata-kata urakan atau konotasinya tidak sekolah ya. Dan yang kelima adalah terlalu sering membaca kisah keluhan-keluhan orang lain tentang kemiskinan. Baik itu di kolom komen, mengomen orang-orang yang hari ini seolah-olah nggak punya apa-apa, atau suka melihat keluh kesah. Kan gini ya, Indonesia ini suka banget melihat orang itu kalau dibully atau melihat orang itu menjual penderitaan, dan itu di komen kayak gitu loh. Menurut saya hindarilah. Makanya isi sinetron kita itu kan selalu mengumbar antara jurang antara si kaya dan si miskin. Ya memang cara berpikirnya seperti itu gitu. Jadi hindarilah. Lebih baik Anda membaca kisah inspiratif,